Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan aku Anissa. Halo guys, nah di sini aku akan sedikit mereview novel Wattpad yang udah aku baca. Judulnya itu Santri Pilihan Bunda. Kenapa sih aku rekomen banget cerita ini untuk kalian? Tapi terutama untuk yang nonton lo ya. Karena tuh di sini alurnya yang menarik, nggak ngebosenin sama sekali. Terus banyak kalimat langsungnya juga. Jadi kita tuh kayak bener-bener ngerasain banget dari sedihnya, jengkelnya, marahnya. Pokoknya tuh bercampur jadi satu. Buku ini diterbitkan oleh Salsabila Valencia. Jumlah halamannya itu ada 68, lumayan lah ya. Tapi nggak malah buat kita bosen, nggak. Itu bahkan buat kayak kita semakin kepo sama alur ceritanya karena yang menarik. Terus kayak bakal gimana sih ke depannya, gimana sih si A, terus gimana juga sih si B ke depannya, kayak gitu. Terus juga buku ini tuh diterbitkan tanggal 10 Juli tahun 2021. Genrenya itu tentang anak sekolah, romance, sama perjodohan. Jadi cocok untuk kalian yang suka romance kayak gitu. Lalu kelebihan dari buku ini sendiri tuh kayak si penulis membawa si pembaca ngerasain apa yang ada di buku itu gitu. Kayak ya kita di buku itu pasti kayak ada ngerasain sedihnya, terus ada marahnya, ada jengkelnya, dan juga kita bisa ngerasain kehilangan kayak gitu. Dan aku juga dapat pesan moral dari buku ini, yaitu jangan sia-siakan yang ada, walaupun hanya sedetik saja, karena kita nggak tahu esok ia masih ada di samping kita atau tidak. Buku ini sudah dibaca sebanyak 37,7 M. Kebayangkan sebanyak apa orang yang baca? Lalu di buku ini menceritakan tentang perjodohan yang tidak pernah Aliza nyangka dengan santri pilihan orang tuanya, yaitu Kinan Ozama Al-Fatih. Kinan sendiri adalah santri di pondok terkenal. Dia memiliki hidup yang tertutup, nggak banyak orang tahu. Dan Kinan ini sikapnya dia tuh cuek, dingin sama orang yang baru kenal kayak gitu. Tapi beda jika dia udah di hadapan Aliza, istrinya sendiri. Aliza Sakwena Ikala, yaitu gadis berparas cantik. Dia juga memiliki sikap yang dingin, cuek, dan gak peduli sama orang baru kayak gitu. Lalu saat orang tua Aliza memutuskan untuk menjodohkan Aliza dengan seorang santri, tapi Aliza tuh gak setuju. Karena tuh dia udah memiliki pacar sendiri. Ya mau gak mau Aliza gak bisa nolaknya dong, karena keputusan orang tuanya tuh udah bulat untuk tetap menjodohkannya. Lalu seiring berjalannya waktu, Aliza dan Kinan pun sah menjadi suami istri. Dan dari sinilah kisah Aliza dan Kinan dimulai. Nah, beberapa bulan setelah Aliza dan Kinan menikah, Kinan ini meminta izin kepada Aliza untuk pergi ke Kanada selama 3 hari. Sebenarnya Kinan ini gak setuju, tetapi ya mau gak mau Kinan harus pergi ninggalin Aliza karena ini sudah menjadi tugasnya. Akhirnya jadwal keberangkatan Kinan pun udah tiba. Ia sekarang sedang di bandara untuk menunggu pesawatnya aja. Kinan berpamitan kepada semuanya untuk berangkat. Nah, 3 hari sudah berlalu. Inilah hari yang ditunggu-tunggu sama Aliza. Hari dimana Kinan pulang. Aliza sangat senang dan tidak sabar untuk menjemput Kinan di bandara. Bahkan ia sudah menyiapkan semuanya. Aliza pun tinggal menunggu pukul 3 untuk menjemput Kinan di bandara. Lalu selang beberapa menit, Aliza ini mendapatkan panggilan dari temannya Jasmine. Lalu Jasmine ini menyuruh Aliza untuk melihat berita yang ada di TV. Hari ini yang ternyata menyiarkan kecelakaan pesawat Garuda GA 432, dan ternyata
Itu adalah pesawat yang ditumpangi oleh Kinan. Aliza tuh ngerasa gak percaya banget. Lalu ia segera mengambil kunci mobil dan menjalankan mobilnya ke bandara untuk memastikan apakah pesawat yang ditumpangi oleh Kinan itu benar jatuh atau enggak. Tetapi saat di perjalanan, mobil yang Aliza tumpangi itu mengalami kecelakaan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata benar, pesawat yang ditumpangi oleh Kinan itu mengalami kecelakaan dan ia terdampar di pulau terpencil. Kinan itu ditemukan sama Dr. Chandra, yang ternyata Dr. Chandra itu tinggal di pulau terpencil tersebut. Tapi naasnya Kinan harus menjalankan operasi jantung. Tapi tuh di satu sisi Kinan itu ngerasa khawatir sama istrinya Aliza. Ia tuh cemas sama kondisinya. Lalu Dr. Chandra yang melihat itu pun meminjamkan HP-nya untuk menghubungi temannya. Ternyata Kinan tuh mendapatkan kabar bahwa Aliza itu juga mengalami kecelakaan yang membuat ia tidak bisa melihat lagi. Dr. Chandra yang mendengar itu pun merasa iba. Ia memberikan semangat agar menguatkan Kinan supaya ia tuh bisa cepat sembuh. Seminggu sudah berlalu. Akhirnya Aliza sudah sadar dari komanya dan mendapatkan pendonor mata. Ia meminta untuk menemui Kinan. Akhirnya bundanya pun membawa ke tempat Kinan berada. Tetapi saat sampai di sana, ternyata ia membawa Aliza ke makam Kinan. Yang ternyata Kinan ini mengalami gagal dalam menjalankan operasi jantungnya. Lalu mendonorkan matanya untuk Aliza. Aliza dari situ sangat terpuruk dengan kondisi yang ia dapat, karena di satu sisi ia tuh sangat kangen dengan sosok Kinan, tapi di sisi lain Kinan sudah lebih duluan pergi dari dia. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan tentang novel yang udah aku baca, dan aku ini udah mereview untuk kalian semua. Semoga kalian ini suka dengan apa yang aku review ya, dan semoga kalian ini juga bisa terinspirasi untuk membaca novel Santri Pilihan Bunda ini, karena itu tuh bener-bener rekomen banget untuk kalian semua. Dan juga kalian gak cuman di Santri Pilihan Bunda aja kok, banyak banget rekomen cerita Wattpad novel lainnya lagi. Semoga kalian yang nggak suka baca novel kayak gitu, baca cerita fiksi, jadi suka ya. Oke, bye bye.